Apa bedanya kebutuhan dengan keinginan? Yang penting itu barang kemudian ada. Dan untuk melayani masyarakat. Kalau kemudian kita selalu menarasikan, ini berat, ini sulit, ini mahal. Kemerdekaan itu berat loh, mahal loh. Makanya tidak sembarang konsultan mungkin bisa kemudian menyampaikan isi hatinya pada saat mau perang kemerdekaan itu. Gitu. Kalau Pak Agus yang di sana nggak merdeka-merdeka sampai ini hari. Karena berat-berat terus. Tidak ada di sana keinginan yang kuat. Tidak ada kemudian di sana upaya yang kuat. Tidak ada di sana doa. Dan tidak ada patriotisme. Tapi kan kalau perang biasanya buat strategi dulu, Bang. Nggak langsung datang berperang. Kan harus dikalkulasi dulu. Apa strategi perang yang paling canggih ketika you bersenjatakan yang namanya bambu runcing? Apa? Nggak ada. Maka kalau kita berikan itu mungkin kepada konsultan yang pada hari ini, Indonesia nggak merdeka-merdeka. Karena tidak pernah mengukur bagaimana patriotisme, bagaimana keinginan yang kuat, bagaimana doa yang kuat. Atas kebutuhan, atas keinginan dari masyarakat, dari anak bangsa. Itu yang perlu gitu. Jadi kalau hitung-hitungan ini nanti rugi. Saya berkali-kali katakan, jangan berbisnis. Jangan pakai hitungan bisnis kalau untuk rakyat. Tapi di mana tempat selalu diulang-ulang, ini rugi, ini rugi. Loh, jalan ke kampungnya Bung Ferdinand juga merugikan kalau dari sisi kita melihat nggak suka kepada orangnya gitu yang memberi keputusan. Kenapa? Karena yang menikmati di kampung itu cuma 13 orang misalnya. Nggak kapan ini balik investasi ini. Maka mari kita mulai berpikir pada hari ini bahwa hal yang baik yang bisa diberikan kepada masyarakat Indonesia, berikan. Nah hari ini apa yang kita lihat? Barang dari China sudah ada di tempat kita bingung gimana bayarnya gitu. Loh kok aneh? Tinggal ini yang sekelas beliau ini buktikan kejagoannya sekolah di luar negeri, bikin skema bagaimana membayar ini. Harusnya seperti itu, bukan kemudian mencacat masa lalu. Ini saya sudah kasih tahu. Hari ini existing seperti ini. Apa yang bisa kontribusikan kepada rakyat Indonesia? Jadi kita lupakan saja apa yang sudah terjadi. Jangan dilupakan, justru itu yang harus dicarikan. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu yang harus kita lakukan demi masyarakat mendapat pelayanan, jangan kemudian lihat ke belakang. Saya dulu ini sudah katakan jangan begini. Ya elah. Kalau begitu konsultan perang dulu, nggak ada negara yang manapun merdeka. Gitu loh. Karena selalu mengatakan kita nggak akan kuat, kita nggak akan kuat. Tapi patriotisme, saya kira Pak Jokowi menerapkan itu pada hari ini. Tapi mungkin sekarang nggak kuat juga bayar utang, sehingga ramai kemudian diperbincangkan. Siapa bilang nggak kuat? Pak Ferdinand, siapa bilang nggak kuat? Siapa bilang nggak kuat? Datanya mana yang mengatakan kita tidak kuat bayar? Buktinya pada saat rapat dengan Komisi 6, kemudian disampaikan ini akan menjadi bom waktu. Tidak ada bom waktu, itu hanya istilah kata saja. Restruktur dapat berlaku. Kenapa takut? Bahwa restruktur ini akan memakan waktu 100 tahun. Emangnya 100 tahun ke depan Indonesia udah nggak ada?